Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 22. Tak terasa waktu menjelang fashion show tinggal menghitung hari. Hari ini, Zoya dan Laras tengah menatap semua baju-baju yang akan dijadikan baju terfavorit. Desainnya dibuat seelegan mungkin, dan juga memakai bahan kualitas tinggi. Gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Tanya Zoya menatap Laras. Kalau menurut aku sih udah, tinggal di bagian kerudungnya itu. Dikasih hiasan mutiara kayak gitu, yang ngebentuk bandu gitu loh. Oh iya, aku udah telepon Steffi buat makeover modelnya, jawab Laras. Untuk kerudung nanti aku bilang sama bagian produksi, biar mereka yang kerjain dan kita kasih arahan. Emang si Steffi bisa datang? Lah, gue teleponin katanya dia sibuk. Wah bener-bener tuh Basudil. Nampaknya Zoya kesal, lantaran dia sebelumnya sudah menghubungi Steffi. Ia seorang makeover terkenal, yang merupakan teman Zoya semasa kuliah. Steffi adalah nama panggung nama samaran, sejatinya dia seorang lelaki, tetapi kelakuannya persis seperti seorang wanita. Pakai bujukan maut itu, makanya dia mau, ucap Laras. Pakai apa? Zoya tentunya penasaran, karena setahunya Steffi alias Steven itu manusia sibuk. Aku nunjukin foto Mas Aiman sama Nando. Gak taunya dia kayak semangat gitu. Pas aku bilang mereka modelnya, jelas Laras terkekeh. Tok tok tok. Masuk. Sahut Laras dari dalam. Salah seorang wanita masuk dengan wajah paniknya. Laras dan Zoya menoleh secara bersamaan, kening keduanya mengkerut karena tak biasanya orang di hadapannya ini riweuh. Kenapa kamu, Puja? Tanya Zoya bingung. Gawat ini, Bu. Gawat. Heboh Puja ngos-ngosan Burial buncelik. Bicara yang jelas, Puja. Kami gak ngerti. Gawat apanya? Tanya Laras semakin bingung. Puja menarik nafasnya panjang, lalu ia menghembuskannya dengan kasar. Baju Syahdila rancangan kalian berdua dijiplak sama orang. Parahnya orang itu membuat desain yang sama persis sama Syahdila, yang masih disimpan di etalase. Kalian lihat TV deh, desainernya lagi memperlihatkan bajunya ke media. Jelas Puja dengan panjang lebar. Mata Zoya dan Laras terbelalak, dengan cepat Laras menyambar remote dan menyalakan televisi. Ternyata benar, di dalam tayangan TV menampilkan seorang perempuan, tengah memperlihatkan hasil rancangannya. Yang sama persis, dengan baju yang akan Laras dan Zoya tampilkan. Zoya mengepalkan tangannya, dan... Brak! Siapa yang udah berani bocorin? Gak akan gue biarin. Zoya langsung naik pitam, menatap ke arah televisi, bukan hal yang mudah mendesain rancangan yang berbeda dari yang lain. Tetapi, idenya itu justru dipakai oleh orang lain, dan yang pastinya dia tidak terima. Laras pun sama marahnya. Dia dan Zoya sampai rela lembur menjahit gaun muslimah itu hanya berdua saja, tanpa adanya bantuan penjahit. Nafas Zoya mulai tak beraturan. Wajahnya merah pada menahan amarah, yang menggebu di dalam tubuhnya. Pasti ada yang sudah membocorkannya. Setahuku yang tahu desain ini adalah aku, Zoya, Puja. Dan juga beberapa model, yang akan memamerkan busananya nanti. Ucap Laras bingung. Cek CCTV, siapapun yang berulah, aku tidak akan tinggal diam. Titah Zoya pada Puja selaku asisten pribadinya. Tak bisa dibiarkan jika sampai semua bajunya terpublis, sedangkan waktunya sudah mepet. Puja menganggukkan kepalanya. Belum juga kakinya melangkah keluar, sebuah suara dari dalam TV membuat langkahnya terhenti. Ternyata, bukan hanya gaun Priscilla saja yang akan mereka pamerkan. Namun ada banyak gaun muslimah lainnya. Begitu kreatif dan sangat menginspirasi sekali, untuk para wanita muslimah, agar bisa semakin tampil cantik dengan pakaian tertutup. Ucap salah seorang MC di acara tersebut. Ketiga wanita di dalam ruangan itu pun seketika terperangah. Beberapa kali Laras mengerjapkan matanya, dengan tatapan masih tertuju pada layar TV. Di dalam sana, bukan hanya gaun yang diberi nama Syahdila saja yang mereka tiru, melainkan gaun lainnya dari pakaian dewasa sampai anak-anak. Aat! Brak! Zoya semakin menjadi,
Dia memukul meja dengan kuat sampai tangannya berubah merah. Istighfar, Zoya. Laras langsung bangkit memeluk tubuh Zoya. Gue Kristen, Ras. Meskipun tengah dilanda kemarahan, Zoya tetap mengingatkan perihal agama yang dianutnya pada Laras. Haish, sorry ya, Zoya, aku lupa. Laras menepuk keningnya. Bagaimana ini, Bu? Kita tidak mungkin membuat model baju baru dalam waktu dekat. Tanya Puja bingung. Laras nampak berpikir keras. Mau tak mau dan tidak ada jalan lain lagi, selain membuat desain baru. Kali ini, ia akan memikirkan bagaimana membuat desain yang unik dan berbeda dari yang lain. Untuk orang yang sudah membocorkan hasilnya, ia pastikan orang itu mendapatkan hukumannya. Kita manfaatkan waktu 3 hari itu, aku yakin kita pasti bisa. Ucap Laras dengan yakin. Puja, kamu fokus cari siapa orang yang sudah memberikan bocoran ini. Biarkan sisanya aku yang urus. Aku juga akan menuntut orang itu, dan mengganti semua kerugian yang sudah kita keluarkan. Tegas Laras murka. Bro, 3 hari lo ini? Masa iya dalam waktu 3 hari, kita bisa kumpulin desain yang mikirnya bisa sampai jumpalitan, yang bener aja? Cerocos Zoya, dengan wajah tak habis pikir dengan jalan pikir Laras. Rugi besar kalau kita diam, justru kita harus tunjukin bakat yang lebih gila lagi. Biar pencuri itu sadar, kita bukan lawannya. Emosi aja digedein, lawan setan aja nyalinya ciut. Ayo. Kita gebrakan gerakan gila kita, cancel semua model yang akan memperagakan busana kita, kecuali orang yang kita kenal. Laras membakar api semangatnya. Ia belajar dari pengalaman hidupnya. Ketika diam, orang lain akan semena-mena padanya. Oke, gue setuju. Akhirnya Zoya pun menyetujuinya. Puja menjalankan tugasnya. Sementara Laras dan Zoya langsung menggambar sketsa, yang akan mereka jadikan sebuah pakaian dengan model baru. Beruntung ada beberapa baju yang belum dijahit, baju yang akan menjadi best seller di butiknya. Laras terpaksa menitipkan langit pada kakaknya. Dia akan lembur, sampai harinya tiba dia menampilkan cahayanya. Anjir, ngantuk banget gue. Hoam, butuh kopi item nih buat lembur. Keluh Zoya melenguh. Laras melirik ke arah benda pipih di sampingnya. Benda tersebut menyala dan juga berdering, menampilkan nama yang begitu familiar di hidupnya. Aiman menelponnya berulang kali, akhirnya ia menjawab panggilan Aiman. Assalamualaikum, ada perlu apa ya, Mas? Waalaikumsalam, kata Bayu kamu lembur di tempat produksi. Iya Mas, semua desainnya dicuri orang dan sudah dipublikasikan ke media. Aku harus mengulang dari awal lagi. Aku lagi bareng Nando, sekarang aku ke sana siapa tahu bisa bantu kamu. Oke, hati-hati. Tut. Laras menghembuskan nafasnya panjang, dia menopang wajahnya menggunakan kedua tangannya. Melihat tumpukan kain saja membuat perutnya mual, dia melirik sekilas ke arah Zoya yang sama lelahnya. Tetapi ia tidak akan menyerah, dia yakin semuanya akan selesai. Laras. Panggil Aiman. Laras tak mendengar suara panggilan Aiman, dia masih fokus dengan baju yang tengah dijahitnya. Zoya tertidur dengan posisi duduk, dia sungguh tak bisa menahan rasa ngantuknya. Karena kemarin malam ia begadang, mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Zoya merupakan anak dari salah satu pengusaha batu bara, dia juga membantu orang tua dan kakaknya dalam mengelola perusahaan. Jadi sebisa mungkin ia membagi waktunya. Selain itu, Zoya juga memiliki beberapa butik fashion modern di beberapa tempat. Dia mengembangkan kembali idenya lewat pakaian muslimah, sembari membantu temannya yaitu Laras. Ras, kamu masih ngerjain jam segini? Tanya Aiman, begitu ada di samping Laras. Laras cukup kaget, melihat kedatangan dua pria yang selalu hadir dalam kesehariannya. Mendapati pertanyaan dari Aiman, Laras hanya menganggukkan kepalanya dengan lemah. Setelah beberapa jam dia menjahit, akhirnya baju rancangannya sudah jadi. Bajunya ia pasangkan pada manekin, agar ia bisa melihat apa yang kurang. Akhirnya, selesai juga. Laras merasa puas dengan hasilnya. Wah, bagus, puji Nando. Kenapa bisa bocor, Ras? Tanya Aiman heran. Hah, aku juga tidak tahu, Mas.
Tapi sekarang Puja sedang menyelidikinya, aku akan menuntut siapa yang membocorkannya. Jawab Laras jengkol. Netra Laras beralih pada para karyawan. Ia tak tega, jika harus membiarkan mereka lembur sampai larut malam. Akhirnya, Laras menyuruh semua karyawan pulang. Nando, tolong pindahkan Zoya ke ruang kerja ya, kasihan dia kelelahan. Pinta Laras pada Nando. Kenapa aku? Si duda aja, tolak Nando. Sama siapa aja, tolong pindahin ya. Ucap Laras mendekik. Maaf, aku tidak bisa. Pinggangku encok tadi, jadinya kau saja yang pindahkan. Aiman langsung memberi penolakan halus pada Nando. Mau tak mau Nando pun menggendong tubuh Zoya. Dia membawa Zoya keluar dari tempat produksi, menuju ruang kerja karena di sana ada sofa panjang. Nando kembali setelah memindahkan Zoya. Dia duduk di depan sebuah mesin jahit, dan mengambil sisa kain yang ada di bawahnya. Tangannya meraih gunting, untuk memotong kain sisa beberapa bagian. Cetek! Mesin jahit pun menyala. Nando menjahit kain yang sudah ia gunting tadi, dulu neneknya mengajarkannya untuk menjahit baju. Maka tak heran, jika dia saat ini bisa menggunakan mesin jahitnya. Beberapa menit setelahnya, ia tertawa melihat hasilnya. Hahaha, talinya belum dibuat. Nando cekikikan sendirian, dia masih tetap dengan mesin jahitnya, sambil mencari bahan lainnya. Mendengar suara cekikikan Nando, membuat Aiman dan Laras penasaran. Mata Laras dan Aiman terbelalak. Mereka tentu saja tahu, apa yang ada di tangan Nando, si jahil Nando malah tertawa lepas. Dasar cowok mesum. Sewot Laras. Ngapain sih bikin kayak gitu? Wah, jadi curiga nih. Tanya Aiman terheran-heran. Ahahaha, gue keinget sama mendiang nenek. Dulu dia sering membuat barang seperti ini, katanya biar ibu gak perlu beli di luar. Bikin sendiri lebih hot dan top markotop, jawab Nando tertawa lebar tanpa ada beban. Laras mengangkat hasil tangan Nando. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya, jika pria seperti Nando bisa kepikiran membuat barang seperti ini. Kesukaan si Zoya ini mah, ucap Laras terkekeh. Kesukaan apa? Hoam, jam berapa ini? Dari arah belakang Zoya berjalan dengan pelan, dia menyahuti ucapan Laras saat mendengar namanya disebut. Ini, kamu pasti suka yang seperti ini. Laras membalikkan tubuhnya, memperlihatkan karya Nando. Zoya menggaruk-garuk kepalanya yang terasa gatal, perlahan ia membuka matanya lebar. Saat sudah terbuka dia melongo melihat Laras, memegangi benda kacamata kuda di tangannya. Wah, bagus Ras. Dapat di mana ini? Serobot Zoya merebut hasil tangan Nando. Tuh buatan si tupai, tunjuk Laras pada Nando. Zoya mengikuti arah telunjuk Laras, dia terkejut sampai memundurkan kepalanya. Ya, kau yang membuatnya? Memang tampang biawak sepertimu, cocok dan sangat mendalami peran. Pekik Zoya asal. Tadi dipuji, sekarang dicaci. Mau lo apa sih? Bersihin tuh iler, udah jadi kerak juga. Kalau gak mau sini balikin kutangnya. Gerutu Nando jebleh. Jadian, jadian. Seru Laras dan Aiman bersamaan. Mereka juga menyatukan tangannya, menciptakan sebuah tepukan. Ogah. Cuman ada Neng Laras di hati, cewek lain mah skip. Nando menyilangkan tangannya di depan dadanya. Apalagi ceweknya modelan kayak gini. Hilih, orang sudi aku. Tambah Nando meledek. Zoya memejamkan matanya sejenak. Dia meremas kain di tangannya, dan langsung memasukkannya ke dalam mulut Nando. Tak lupa ia juga mengelap bekas ilernya di baju Nando. Aiman dan Laras tergelak, melihat aksi kucing garong dan juga maung hitam bersiteru. Akhirnya mereka melakukan masing-masing tugas, memasang pernak-pernik dan perintilan di baju yang sudah jadi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Laras berkali-kali menguap, karena memang ia belum memejamkan matanya sama sekali. Sementara, Zoya masih sibuk dengan kain yang tengah ia ukur. Hoam, Zek pulang yuk. Ajak Laras lemas. Zoya menoleh ke arah Laras yang berdiri tepat di belakangnya. Bestianya itu sudah tak tahan lagi, sampai akhirnya memeluk Zoya dari belakang. Grab! Kak!
bisa minta tolong antri Laras pulang? Kasihan dia kecapean banget kayaknya, apalagi dia belum tidur sama sekali. Ucap Zoya, meminta tolong pada Aiman. Aiman menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan Laras pulang sendirian. Nando menatap Aiman, yang tengah menggendong tubuh Laras keluar dari tempat produksi. Ia hendak bangkit dari duduknya, tetapi Zoya menahannya. Mau kemana lo? Ketus Zoya melotot. Ya nganterin Ayang Beb lah, ngapain lagi? Jawab Nando santai. Gak ada. Bantuin gue, kelarin satu baju yang lagi lo jahit. Ucap Zoya, satu baju hampir selesai dan sayang sekali jika harus ditinggalkan. Oh tidak bisa. Gue bukan babu lo, tolak Nando mendelik. Gue bilangin ke Laras besok, biar dia gak mau ketemu dedemit kayak lo lagi. Gimana? Ancam Zoya menaikkan satu alisnya. Ya gak apa-apa, kalau dia gak mau ketemu sama gue, ya tinggal gue seret ke KUA. Biar disahkan dan bisa ketemu tiap hari. Gimana? Nando tak mau kalah, dia melipat kedua tangannya. Dan menaik turunkan alisnya, dengan wajah menantang pada Zoya. Lah, si Ucing, mana mau sobat gue pakai cara begitu? Lo harus berurusan dulu sama abangnya, tahu sendiri kan Laras itu janda? Bukan cuma sama abangnya doang, restu anak itu nomor satu bro. Saingan lu juga duda, dan masih banyak lainnya, hahaha. Zoya tertawa lepas, saat menjelaskan semuanya. Mulut Nando pun seketika terkunci. Tak heran jika Laras memang banyak yang menginginkan, karena kecantikannya dan juga kebaikannya itu. Tetapi sesempurnanya Laras tetap saja ada satu laki-laki, yang membuangnya dengan percuma. Aao. Pekik Zoya. Bersambung.